Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Sodik Zainuddin, NRP 50012111077 dari Departemen Fisika ITS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bandul matematis dan bandul fisis. Untuk poin pertama adalah perbedaan antara bandul matematis dan bandul fisis. Perbedaan bandul matematis dan fisis sejatinya terletak pada media penggantung bendanya. Jika kita telaah menurut gambar 1 dan gambar 2 pada slide ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bandul matematis itu menggunakan tali sebagai media penggantung yang masanya dapat diabaikan. Sedangkan pada bandul fisis itu menggunakan benda pejal sebagai medianya, sehingga massa benda pejal tersebut tidak dapat diabaikan. Karena medianya pada bandul fisis ini merupakan benda pejal, maka mau tidak mau kita harus menghitung momen gaya atau torsinya dan juga momen inersia dari benda pejal tersebut. Itu merupakan perbedaan mendasar dari bandul matematis dan fisis, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perbedaan dari perumusannya nantinya. Kemudian lanjut pada poin 2, ada prinsip percobaan dan kaitannya dengan percobaan. Percobaan di sini adalah percobaan bandul fisis dan bandul matematis. Oke, untuk prinsip bandul fisis dan matematis sudah saya rangkum menjadi 5 poin yang singkat. Untuk poin pertama, itu ada hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak secara konstan akan tetap bergerak secara konstan. Untuk korelasinya akan saya jelaskan di slide berikutnya nanti, tentang bandul matematis. Kemudian ada hukum 2 Newton, yang menyatakan bahwa besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Ini juga akan saya jelaskan nanti pada slide berikutnya pada bandul fisis. Kemudian untuk gerak harmonik sederhana, itu merupakan gerak bolak-balik, gerak bolak-balik suatu benda, atau dalam kasus ini adalah sistem dari bandul, melalui suatu titik kesetimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik itu konstan, atau istilahnya adalah periodenya itu sama, atau konstan. Kemudian ada momen gaya atau torsi, yang didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan benda itu berotasi. Ini juga akan saya jelaskan nanti pada korelasinya antara momen gaya ini atau torsi ini pada bandul fisis. Kemudian juga momen inersia. Momen inersia itu merupakan ukuran hambatan inersia dari benda terhadap gerak rotasinya. Sederhananya, momen inersia itu merupakan ukuran seberapa sulit suatu benda untuk melakukan suatu rotasi. Nah, ini merupakan korelasi antara hukum 1 Newton dan gerak harmonik sederhana pada bandul matematis. Mari kita tonton percobaannya. Nah, pada video ini dapat kita simpulkan bahwa pergerakan dari benda tersebut itu selalu konstan, dengan catatan bahwa tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda satu tersebut. Nah, akibat adanya ayunan tersebut, maka benda tersebut akan mengalami yang namanya gerak harmonik sederhana, karena dia melakukan gerakan secara bolak-balik dengan periode yang sama. Kemudian yang kedua adalah korelasi dari prinsip-prinsip tadi dengan percobaan bandul fisis. Jadi pada bandul fisis itu bekerja hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton itu
dirumuskan dalam hubungan momen gaya dengan inersia dan juga kecepatan sudut dari benda tersebut. Nah, kemudian untuk nilai dari momen gayanya itu sendiri bisa dicari dengan persamaan F dikalikan dengan R dikalikan dengan sin theta, di mana F ini adalah gaya yang bekerja pada benda atau dalam kasus ini adalah benda bejal tersebut. Jadi benda gaya yang bekerja adalah gaya berat. Ketika kita proyeksikan, maka akan menjadi M dikalikan dengan G dikalikan dengan sin theta. Jadi perumusannya adalah M kali G kali sin theta dikalikan dengan jarak antara titik pusatnya terhadap titik uji rotasinya. Kemudian berikutnya adalah momen inersia, bisa kita cari menggunakan rumus M dikalikan dengan R kuadrat, di mana M ini adalah pada kasus ini massa benda pejalnya. Kemudian R merupakan jarak dari titik pusatnya ke titik uji rotasinya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Dan mohon saran dan kritikannya dengan menambahkan komentar pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.